Kalau ngomongin Hemoxian Arkham Knight ini, ada satu hal yang langsung menarik perhatian gue waktu pertama kali lihat desainnya. Ya, pahanya gede banget. Serius, dari semua bagian yang gue perhatiin, mata gue malah langsung ke situ. Tapi ternyata setelah gue rakit sendiri, justru bukan pahanya yang paling bikin gue bingung. Yang bikin bingung adalah mau dibikin Arkham Knight atau Red Hood, karena ternyata pilihan part di kit ini banyak banget. Awalnya gue tertarik sama kit ini karena konsepnya sendiri udah cukup unik. Ini karakter Arkham Knight tapi dibawa ke format model kit dengan gaya Hemoxian. Jadi kalau kalian berharap desain yang 100% sama persis kayak di game, menurut gue dari awal memang harus sedikit di-adjust ekspektasinya. Karena Hemoxian bikin interpretasi mereka sendiri. Armornya lebih mechanical, badannya lebih bulky, dan beberapa proporsinya juga lebih dibuat agak berlebihan. Termasuk ya itu tadi, pahanya. Dan ternyata gue bukan satu-satunya yang notice. Dari beberapa diskusi komunitas dan review di luar, bagian paha ini memang sempat jadi bahan omongan. Ada yang kurang suka karena terlalu besar, tapi ada juga yang justru suka karena bikin tampilannya lebih berisi dan lebih intimidating. Kalau gue sendiri, gue termasuk yang ngerasa iya sih ini kegedean. Tapi anehnya setelah figurnya selesai dirakit dan dilihat secara keseluruhan, lama-lama mata gue mulai terbiasa. Nah, begitu masuk proses buildnya, impresi gue mulai berubah. Karena terlepas dari desainnya, secara engineering, kit ini ternyata cukup niat. Dan ini juga salah satu hal yang cukup sering dipuji dari review-review builder di luar. Jumlah runnernya lumayan banyak, konstruksinya cukup kompleks, dan selama proses build, terasa kalau Hemoxian nggak sekedar bikin action figure terus dipotong-potong jadi runner. Ada pengalaman ngerakitnya, ada proses membangun struktur di dalamnya, pasang armor, sampai akhirnya bentuk karakternya mulai kelihatan sedikit demi sedikit. Beberapa builder bahkan sampai membandingkan pengalaman buildnya dengan kelas master grade. Gue pribadi sih nggak terlalu mau dibilang ini setara MG atau MGEX, karena menurut gue masing-masing punya karakter engineeringnya sendiri-sendiri. Tapi kalau ngomongin jumlah part dan gimmick yang dikasih, gue ngerti kenapa ada yang sampai bikin perbandingan kayak gitu. Yang menarik, begitu selesai dirakit, feel-nya malah mulai kayak action figure. Dan ternyata komentar kayak gini juga muncul di komunitas. Ada builder yang bilang kalau dia nggak ngerakit sendiri, mungkin dia bakal ngira ini action figure dari awal. Dan gue bisa ngerti kenapa. Karena tampilannya padat, detail armornya banyak, terus artikulasinya juga cukup luas. Ada juga penggunaan material yang lebih fleksibel di beberapa bagian tubuhnya. Jadi waktu digerak-gerakan tampilannya nggak kerasa kayak plastik keras semua. Kalau kalian pernah lihat produk-produk Hemoxian sebelumnya, konsep fleksibel part kayak gini sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru buat mereka. Tapi ketika diaplikasikan ke karakter kayak Arkham Knight atau Red Hood, menurut gue malah cocok. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue jadi selling point sekaligus masalah kecil kit ini. Optional partnya banyak banget. Kita bisa pilih mau bikin Arkham Knight atau Red Hood. Ada pilihan head, ada pilihan armor, ada juga pilihan weapon. Ada beberapa konfigurasi tampilan yang bisa kita mainin. Secara value sebenarnya enak banget. Kita beli satu box tapi dikasih banyak pilihan. Cuma masalahnya, gue termasuk orang yang kalau figurnya udah jadi dan tampilannya udah gue suka, gue males gonta-ganti. Kalau nggak perlu-perlu banget ya udahlah ya. Begitu nemu satu konfigurasi yang cocok, kemungkinan besar tampilannya bakal gitu terus. Dan efek samping dari banyaknya optional part ini adalah sisa runnernya cukup banyak. Pas build selesai, gue lihat runner-runner yang tersisa dan sempat mikir, ini mau gue apain ya? Dibuang sayang, tapi mau dipakai juga belum tentu. Akhirnya ya masuk box lagi, disimpan, mungkin suatu hari bakal kepakai. Walaupun kalau boleh jujur sih kemungkinan besar ya bakal tetap kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya, dari dua pilihan ini kenapa akhirnya gue bikin Red Hood?
Jawabannya sebenarnya simple. Karena gue dapet hoodie merah. Hemoxian emang ngasih soft good untuk kit ini. Dan kebetulan versi yang gue dapet adalah hoodie merah. Begitu gue coba pasang, ya udah matching red hood, hoodie merah, secara warna masuk, dan gue sendiri emang suka tampilannya. Jadi daripada gue maksa bikin Arkham Knight sementara aksesoris yang gue dapet justru cocok banget sama red hood, akhirnya gue sekalian bikin versi ini. Dan setelah semuanya terpasang, gue nggak nyesel sih. Dan untungnya pilihan red hood ini nggak cuma bagus buat berdiri doang, karena artikulasinya menurut gue salah satu kekuatan kit ini. Range geraknya luas, tapi figurnya masih cukup stabil buat nahan pose. Di komunitas luar juga bagian artikulasi dan stability-nya ini termasuk yang sering dipuji. Bahkan ada yang ngerasa kit ini lebih fun buat dipose dibanding Hemoxian Bucky. Memang bagian torso menurut beberapa builder sedikit lebih terbatas karena armor dan mekanismenya. Tapi buat gue, untuk pose-pose red hood kayak gini lebih dari cukup. Apalagi kita juga banyak pilihan weapon. Aksesorisnya sendiri menurut gue juga nggak pelit. Dan ini cocok banget sama karakter Jason Todd. Ada handgun, blade, weapon configuration, dan berbagai tactical equipment. Ditambah pilihan head dan armor tadi, sebenarnya display possibility-nya banyak banget. Buat orang yang suka utak-atik tampilan figur, ini sih surga. Kalau buat gue yang agak malas gonta-ganti, ya sebagian besar aksesorisnya bakal ngikut nemenin runner tadi di dalam box. Walaupun sejauh ini kedengarannya gue cukup suka, bukan berarti kit ini nggak punya kekurangan. Pertama ya tadi tuh proporsinya. Paha segede ini jelas nggak bakal cocok buat semua orang. Kedua, kalau tujuan kalian adalah mencari Arkham Knight yang benar-benar game accurate, desain Hemoxian ini menurut gue sudah terlalu jauh ke arah mechanical. Terus beberapa builder juga menemukan noob mark yang cukup kelihatan di beberapa part, terutama part silvernya. Torso articulationnya juga bukan yang paling bebas. Dan terakhir, justru karena optional partnya banyak, buat orang kayak gue, ada banyak part yang akhirnya nggak kepake. Ini bukan masalah produknya, malah sebenarnya kita dikasih lebih banyak. Cuma secara penggunaan, belum tentu semua orang akan memanfaatkan semuanya. Jadi setelah selesai ngerakit Hemoxian Arkham Knight ini, menurut gue kit ini menarik bukan karena dia berhasil bikin Arkham Knight yang paling akurat. Yang menarik adalah bagaimana Hemoxian mengambil karakter ini, kemudian bikin interpretasi mereka sendiri dalam bentuk model kit. Engineeringnya menarik, artikulasinya bagus, optional partnya banyak, kita bahkan bisa pilih mau berakhir dengan Arkham Knight atau Red Hood. Walaupun konsekuensinya siap-siap punya satu box penuh part sisa. Dan kalau ditanya gue puas nggak dengan keputusan bikin Red Hood? Ya puas, apalagi setelah dipasangi hoodie merah ini. Entah kenapa rasanya kayak ya emang harusnya jadi Red Hood. Jadi untuk sekarang gue nggak ada rencana ganti ke Arkham Knight. Karena seperti yang gue bilang tadi, gue males bongkar pasang kalau nggak perlu. Tapi gue penasaran. Kalau kalian punya kit ini dan cuma boleh pilih satu, kalian bakal bikin Arkham Knight atau Red Hood. Dan buat yang udah punya, runner sisanya kalian apain? Jangan-jangan sama kayak gue, masuk box terus dilupakan. Share di kolom komentar, dan seperti biasa, kalau kalian suka konten model kit dan action figure kayak gini, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!